Hai guys, di sini kami akan menjelaskan tentang pencemaran perairan di Indonesia akibat tumpahan minyak di laut atau yang sering disebut dengan oil spill. Berikut anggota kelompok kami. Yang pertama, Kristi Natalia Ambat dengan NIM 1903511000034. Kemudian ada Khalid Maulidi Fikriansa dengan NIM 19035110080. Dan yang terakhir yaitu Fazilatul Humaro dengan NIM 19035110016. Berikut outline yang akan kami bahas. Yang pertama yaitu what, berkaitan dengan definisi pencemaran dan oil spill serta dampaknya. Yang kedua, where and when, waktu dan tempat pencemaran minyak itu terjadi. Yang ketiga, why, penyebab pencemaran minyak. Yang keempat, who, pihak yang terlibat dan stakeholder yang berperan mengendalikan. Dan yang kelima yaitu how, penanganan pencemaran minyak. What, apa itu pencemaran? Apa itu tumpahan minyak atau oil spill? Dan apa saja dampak dari pencemaran minyak atau oil spill? Pengertian pencemaran. Pencemaran atau polusi adalah suatu kondisi yang telah berubah dari bentuk asal pada keadaan yang lebih buruk. Pergeseran bentuk tatanan dari kondisi asal pada kondisi yang buruk ini dapat terjadi karena akibat masukan dari bahan-bahan pencemaran atau polutan. Bahan polutan tersebut pada umumnya mempunyai sifat racun, toksik, yang berbahaya bagi organisme hidup. Toksisitas atau daya racun dari polutan itulah yang kemudian menjadi pemicu terjadinya pencemaran. Pengertian oil spill. Oil spill atau tumpahan minyak merupakan salah satu kejadian pencemaran laut yang dapat diakibatkan dari hasil operasi kapal tanker, perbaikan dan perawatan kapal, terminal bongkar muat tengah laut, air bilga, buangan air, minyak dan pelumas hasil proses mesin, scrapping kapal, dan yang banyak terjadi adalah kecelakaan atau tabrakan kapal tanker. Berikut dokumentasi atau foto-foto pencemaran perairan akibat tumpahan minyak atau oil spill. Berlanjut pada dampak oil spill atau tumpahan minyak di laut. Yang pertama, kematian organisme perairan. Yang kedua, perubahan reproduksi dan tingkah laku organisme. Uji laboratorium menunjukkan bahwa reproduksi dan tingkah laku organisme ikan dan kerang-kerangan dipengaruhi oleh konsentrasi minyak di air. Akibatnya, udang dan kepiting mengalami gangguan di dalam tingkah lakunya, seperti kemampuan mencari, memakan, dan kawin. Kemudian ada yang ketiga, bau lantung atau tainting. Bau lantung ini dapat terjadi pada jenis ikan keramba dan tambang yang tidak memiliki kemampuan bergerak menjauhi bahan pencemar minyak, sehingga menghasilkan bau dan rasa yang tidak enak pada jaringannya. Kemudian yang keempat, ada dampak pada kegiatan perikanan budidaya. Tumpahan minyak ini akan berdampak langsung pada kegiatan budidaya. Bahan selain organisme yang akan terkena dampak, peralatan seperti jaring dan temali tidak dapat digunakan lagi. Dan yang paling fatal yaitu yang terakhir, yaitu kerusakan ekosistem. Ekosistem pesisir dan laut yang terdiri atas mangrove, delta sungai, estuari, lamun, dan terumbu karang memiliki fungsi dan peran yang penting secara ekologis. Maka masuknya limbah B3 pada perairan pesisir laut ini dapat mengganggu ekosistem, karena wilayah pesisir tersebut merupakan daerah perkembangbiakan penyedia habitat dan makanan untuk organisme dewasa bagi habitat lain di sekitarnya. Where and when, di mana dan kapan pencemaran akibat tumpahan minyak tersebut terjadi? Where and when. 1. Pesisir Luk Seumawe, Nat, Januari 2006. Yang kedua, perairan Kepulauan Seribu, pantai utara Jawa Banten, hingga Karawang, tahun 2018. 3. Laut Timur 21 Agustus 2009. 4. Selat Kapal Kota Damai Provinsi 4. Selat Kota Damai Provinsi Riau April 2012. 5. Di Teluk Balikpapan 31 Maret 2018. 6. Pelabuhan Perikanan Pantai Tegal Sari terletak di Kota Tegal, Jawa Tengah September 2016. 7. Perairan Kabupaten Cilacap tahun 1989 sampai 2015.
8. Perairan Republik Indonesia pada kategori laut tier sampai 3 pada tahun 2021. 9. Laut Meuloh Aceh Barat Agustus 2019. 10. Di Laut Karawang Jawa Barat Juli 2019. Why? Mengapa pencemaran minyak di laut bisa terjadi? Yang berkaitan dengan penyebab. Penyebab tumpahan minyak di laut di lokasi yang pertama yaitu di pesisir Lok Sumawe NAD pada Januari 2006 mengatakan bahwa adanya kegiatan eksplorasi dan eksploitasi minyak di lepas pantai yang berpotensi menimbulkan terjadinya tumpahan minyak, antara lain adalah kegiatan pemboran sumur uji dan sumur produksi, operasionalisasi sumur minyak, kegiatan pemipaan bawah laut dan transportasi kapal pengangkut minyak, serta lalu lalang kapal yang mendukung kegiatan eksplorasi dan produksi minyak dan gas bumi. Lokasi yang kedua yaitu di perairan Kepulauan Seribu, pantai utara Jawa, Banten hingga Karawang pada tahun 2018 menyatakan bahwa sumber pencemar minyak dari kegiatan migas berupa fasilitas dan kegiatan pemboran sumur eksplorasi, anjungan produksi, anjungan proses, pipa penyalur minyak, tanker penampung, dan buoy penyalur minyak. Yang ketiga ada di Laut Timur pada tanggal 21 Agustus 2009. Penyebabnya yaitu karena meledaknya ladang minyak PT TEB Australasia di platform Montara, sehingga menyebabkan terjadinya tumpahan minyak dengan estimasi tumpahan 2000 barel per hari atau setara dengan 318.000 liter per hari, yang berdampak pada kebocoran minyak dan gas hidrokarbon. Yang keempat ada di Selat Rupat, Kota Dumai, Provinsi Riau pada bulan April 2012. Penyebabnya yaitu adanya industri pengolahan minyak, transportasi dan distribusi minyak, serta input minyak dari muara sungai yang mengakibatkan terjadinya akumulasi polutan minyak di Selat Rupat. 5. Di Teluk Balikpapan 31 Maret 2018. Banyak kapal-kapal pengangkut minyak maupun kargo barang yang melintas perairan Indonesia yang menyebabkan negara Indonesia yang sangat rentan terhadap polusi laut. Tumpahan minyak oil spill. 6. Pelabuhan Perikanan Pantai Tegal Sari terletak di Kota Tegal, Jawa Tengah, September 2016. Adanya tumpahan minyak baik dari proses di kapal, pengeboran lepas pantai maupun akibat kecelakaan kapal. Penyebab pada lokasi yang selanjutnya yaitu di perairan Kabupaten Cilacap pada tahun 1989 hingga 2015 menyatakan bahwa pencemaran ini terjadi karena adanya kecelakaan minyak yang biasanya disebut dengan oil spill. Oil spill ini dapat terjadi pada saat eksplorasi minyak bumi, penghilangan minyak, kecelakaan transportasi, kebocoran pipa, dan lain sebagainya. Terdapat 17 kasus oil spill di mana 13 kasus disebabkan oleh kecelakaan kapal di pelabuhan dan 4 kasus disebabkan karena adanya kebocoran pipa. Kemudian yang selanjutnya di perairan Republik Indonesia pada kategori laut tier 3 pada tahun 2021 sangat baru dan menyatakan bahwa banyak kapal-kapal pengangkut minyak maupun kargo barang yang melintasi perairan Indonesia yang menyebabkan negara Indonesia sangat rentan terhadap polusi laut tumpahan minyak atau oil spill. Untuk yang ke-19 ada Laut Maulapo Aceh Barat pada bulan Agustus 2019 yang disebabkan karena adanya aktivitas pertambangan dan tumpahnya batu bara. Dan yang ke-10 ada di Laut Karawang, Jawa Barat pada bulan Juli 2019 yang disebabkan oleh gelembung gas dan tumpahan minyak karena adanya ledakan prematur. Ledakan ini merusak pipa bor dan lapisan tanah sehingga anjungan miring. Siapa yang terlibat dalam pencemaran perairan akibat tumpahan minyak di laut? Dan siapa stakeholder yang berperan dalam pengendalian pencemaran minyak? Siapa yang terlibat dalam pencemaran tersebut yaitu perusahaan migas, perusahaan kapal di Indonesia, pelaku industri pengelolaan minyak, pelaku transportasi kapal, perusahaan penambangan batu bara. Untuk siapa stakeholder yang berperan dalam pengendalian pencemaran minyak? Yang pertama ada pemerintah, kemudian pelaku industri migas,
yang ketiga pengelola kapal, keempat LSM dan masyarakat, dan yang kelima nelayan. Stakeholder yang berperan dalam pengendalian pencemaran minyak, yang pertama adalah pemerintah. Pemerintah mempunyai kemampuan yang besar, driver power, untuk mengendalikan pencemaran minyak melalui berbagai instrumen regulasi atau peraturan perundang-undangan yang ditetapkannya dan memiliki kekuasaan yang memberikan sanksi terhadap stakeholder yang melanggar yang menyebabkan terjadinya pencemaran minyak dan tidak berupaya untuk mengendalikannya. Ada beberapa aturan perundang-undangan yang dikeluarkan pemerintah untuk mengendalikan pencemaran minyak di perairan. Selanjutnya yaitu pelaku industri migas. Stakeholder industri migas berperan penting dalam pengendalian pencemaran minyak. Komitmen dari stakeholder ini sangat diharapkan dalam pengendalian pencemaran minyak dengan melaksanakan prosedur tetap atau protap yang telah ada. Protap ini memuat koordinasi penanggulangan pencemaran minyak di perairan yang disebabkan oleh tumpahan minyak oleh kegiatan industri migas di perairan di bawah koordinasi Badan Pelaksana Minyak dan Gas Bumi. Pada protap ini meliputi penanggulangan tumpahan minyak yang diakibatkan dari usaha-usaha eksplorasi dan produksi minyak dan gas bumi di perairan. Untuk siapa stakeholder yang berperan dalam pengendalian pencemaran minyak? Yang ketiga ada pengelola kapal. Pengelola kapal merupakan stakeholder yang berperan dalam pengendalian pencemaran minyak yang disebabkan oleh operasional kapal. Pengelola kapal berperan penting dalam menurunkan konsentrasi minyak di laut dan harus mengikuti peraturan yang diberlakukan termasuk Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang pelayaran dan keputusan Menteri Perhubungan Nomor 86 Tahun 1990 tentang pencegahan pencemaran oleh minyak dari kapal-kapal. Maka semua kapal yang berlayar dan berlabuh di suatu pelabuhan harus mengikuti prosedur yang berlaku. Dan yang keempat ada LSM dan masyarakat. Lembaga Swadaya Masyarakat atau LSM dan masyarakat merupakan stakeholder yang mampu mendorong dan bersuara vokal untuk mengendalikan pencemaran minyak di perairan. Secara langsung, kedua stakeholders ini tidak terlibat langsung dalam pengendalian pencemaran minyak di perairan, namun memiliki posisi tawar untuk memberikan tekanan kepada pemerintah dalam mengendalikan pencemaran minyak melalui regulasi yang ada dan memberikan sanksi kepada stakeholder yang terlibat langsung dalam pencemaran perairan. Nelayan. Nelayan merupakan stakeholder yang terkena dampak akibat terjadinya pencemaran minyak di perairan. Pencemaran minyak di perairan dapat memberikan dampak langsung terhadap kehidupan nelayan, yaitu berkurangnya hasil tangkapan dan pendapatan nelayan di sekitarnya. Nelayan tidak memiliki kemampuan untuk mengendalikan pencemaran di perairan dan memiliki ketergantungan defense yang besar terhadap stakeholder lainnya, termasuk pemerintah dalam mengendalikan pencemaran minyak di perairan laut. Pencemaran minyak di perairan ini pada dasarnya dapat dikendalikan melalui kerjasama yang sinergis berbagai stakeholder dalam pengelolaan lingkungan dengan menggunakan instrumen, regulasi, peraturan perundang-undangan dan memberikan sanksi tegas kepada pihak yang melanggar yang menyebabkan terjadinya pencemaran minyak di perairan. How? Bagaimana penanganan pencemaran akibat tumpahan minyak di laut? Penanganan pencemaran tumpahan minyak di laut secara fisika adalah penanggulangan oil spill dengan menggunakan peralatan mekanik. Merupakan perlakuan pertama dengan cara melokalisasi tumpahan minyak menggunakan pelampung pembatas atau oil booms, seperti pada gambar di samping. Oil booms yaitu dengan memisahkan atau melokalisir minyak yang tumpah sebelum dimasukkan ke dalam tempat pengumpulan, kemudian akan ditransfer dengan perangkat pemompa atau oil skimmers. Ada di samping ya gambarnya. Kemudian cara yang selanjutnya yaitu dengan in situ burning, yaitu membakar minyak di tengah laut, akan tetapi ini dilakukan ketika di laut lepas. Hal ini harus dilakukan secara matang karena bisa menimbulkan bahaya pada setiap benda yang ada di dekatnya, seperti kapal-kapal maupun benda lainnya. Walaupun sudah digunakan oil bloom, akan tetapi sering tidak terkontrol untuk apinya. How penanganan.
Cara penanganan secara kimia pada awalnya menggunakan metode ini kurang dikehendaki. Aplikasinya untuk menangani tumpahan minyak Torrey Canyon di perairan Inggris tahun 1967 dianggap menimbulkan kerusakan lingkungan terutama dikarenakan menggunakan bahan kimia dipersan yang bersifat racun. Untungnya, dalam kurun waktu lebih dari 30 tahun, pengembangan riset agen di persen menunjukkan hasil yang sangat mengembirakan. Salah satu contoh dari di persan ini adalah Corik 1500 yang diproduksi oleh Exxon Energy Chemical yang sukses diaplikasikan untuk membersihkan tumpahan minyak dari tabrakan kapal tanker Evoikos dan Orapin global di Selat Malaka. Penanganan secara biologi. Penanganan secara biologi merupakan penanganan dengan melakukan bioremediasi, yaitu sebagai proses penguraian limbah organik atau anorganik polutan secara biologi dalam kondisi terkendali dengan tujuan mengontrol, mereduksi, atau bahkan mereduksi bahan pencemar dari lingkungan. Kelebihan teknologi ini ditinjau dari aspek komersial adalah relatif lebih ramah lingkungan, biaya penanganan yang relatif lebih murah dan bersifat fleksibel. Teknik pengolahan limbah jenis B3 dengan bioremediasi ini umumnya menggunakan mikroorganisme berupa hamir, fungi, dan bakteri sebagai agen bioremediator. Dari penjelasan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pencemaran minyak di perairan berasal dari aktivitas stakeholder industri di daratan dan transportasi kapal. Pemerintah merupakan stakeholder kunci dalam pengendalian pencemaran minyak di perairan laut, khususnya perairan Indonesia. Pemerintah mempunyai kemampuan yang besar, driver power, untuk mengendalikan pencemaran minyak dengan berbagai instrumen regulasi melalui peraturan perundang-undangan yang ditetapkannya dan memiliki kekuasaan untuk memberikan sanksi bagi stakeholder yang melanggar. Stakeholder industri migas dan pengelola kapal berperan penting dalam pengendalian pencemaran minyak di perairan laut melalui prosedur tetap atau protap yang telah dimilikinya dan melaksanakannya sesuai prosedur yang berlaku. Stakeholder LSM dan masyarakat mampu memberikan motivasi pengendalian pencemaran minyak di perairan laut kepada stakeholder kunci dan bersuara vokal dalam memberikan pesan moral untuk mencegah kerusakan ekosistem di perairan. Nelayan merupakan stakeholder yang terkena dampak akibat terjadinya pencemaran minyak di perairan. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang kami sampaikan ini boleh menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.